Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga eh, kita telah dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini dengan cara eh, melalui fokus grup diskusi. Eh, Baik, pada hari ini saya Elsa Sania dan juga rekan saya Witri Lydia akan mempresentasikan mengenai konsep dan penerapan analisis regresi dua variabel, regresi linear sederhana, yaitu konsep dasar. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika, yaitu Bapak Yu Henry Leovista, SPD, MPD, dan seterusnya kepada teman-teman sekalian. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Witri Lydia. Kepada Witri, silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang konsep fungsi regresi populasi. Nah, di mana fungsi ekspektasi kondisional atau ekspektasi Y bersyarat pada XI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dan dikali XI. Nah, itu adalah rata-rata Y untuk setiap nilai X tertentu. Nah, jadi fungsi ini menunjukkan hubungan antara variabel Y terikat dengan variabel X bebas. Dalam regresi, fungsi ini dikenal sebagai fungsi regresi populasi. Nah, atau conditional expectation functional. Nah, jadi PRF ini menjelaskan bagaimana nilai rata-rata Y itu berubah ketika X3 berubah. Nah, artinya PRF ini menggambarkan hubungan rata-rata antara variabel Y dan X dalam satu populasi. Nah, sebagai pendekatan awal, PRF ini biasanya diasumsikan berbentuk fungsi linear, di mana ekspektasi Y X bersyarat pada XI dengan beta 1 ditambah dengan beta 2 dikali dengan XI. Nah, di mana kedua parameter ini tersebut tidak diketahui nilainya, tetapi menjadi dasar dalam persamaan regresi linear populasi. Nah, yang kedua itu arti istilah linear. Nah, istilah linear dalam regresi ini dapat diartikan dalam dua cara, yaitu linear dalam variabel dan juga linear dalam parameter. Yang pertama itu linear dalam variabel. Itu berarti di mana hubungan antara Y dan X itu berbentuk garis lurus, di mana variabel X itu hanya muncul dengan perangkat satu, seperti pada persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Nah, jadi jika variabel X itu muncul dengan pangkat selain satu, misalnya Y sama dengan A ditambah BX kuadrat, maka model tersebut tidak linear dalam variabel. Linear kedua itu linear dalam parameter. Ini berarti di mana model regresi itu harus berbentuk linear terhadap koefisien atau juga parameternya, seperti A dan B. Sedangkan bentuk variabel X itu dapat berubah pangkatnya, logaritma, ataupun bentuk lainnya. Oleh karena itu, dalam teori regresi, istilah regresi linear ini sebenarnya merujuk pada model yang linearnya itu dalam parameter, bukan harus linear dalam variabel. Artinya, itu suatu model tetap disebut regresi linear selama parameternya itu bersifat linear, meskipun bentuk variabelnya itu tidak linear. Yang ketiga itu ada spesifikasi Stochastic PRF. Spesifikasi stokastik dari fungsi regresi populasi itu menjelaskan bahwa hubungan antara pendapat dan juga pengeluaran konsumsi itu tidak selalu sama untuk setiap individu. Nah, jadi secara rata-rata, jika pendapat keluarga itu meningkat, maka pengeluaran konsumsi juga cenderung meningkat. Namun,
Pada tingkat individu, hal tersebut tidak selalu terjadi. Ada juga keluarga yang pendapatannya itu lebih tinggi, tetapi pengeluarannya itu justru lebih rendah dibanding keluarga lainnya yang berpendapatan yang lebih rendah. Nah, jadi perbedaan ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi itu tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan, tetapi juga tetapi juga oleh faktor-faktor lain yang tidak dapat diamati secara langsung. Nah, faktor-faktor tersebut disebut sebagai unsur acak ataupun gangguan atau error term dalam model regresi. Nah, secara matematis, penyimpangan nilai aktual terhadap nilai yang dihadapkan dinyatakan sebagai eh, UI sama dengan YI dikurang ekspektasi Y pada tingkatan XI. Nah, di mana Y itu nilai aktual variabel dependen. Nah, dan ekspansi Y bersyarat pada XI itu nilainya harapan rata-rata Y pada tingkat X tertentu. Atau, dan juga UI itu komponen acak atau gangguan yang tidak dapat diamati. Nah, jadi komponen ini dapat bersifat positif ataupun negatif karena dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti selera, kondisi keluarga, kebiasaan, ataupun faktor tak terukur lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Witri. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai sifat dasar dari faktor gangguan stokastik. Nah, faktor gangguan stokastik dari semua variabel yang tidak diikutsertakan dalam, tapi secara bersama-sama memengaruhi Y. Maka juga pertanyaan apa tidak untuk ini model secara eksplisit. Nah, alasannya itu karena yang pertama, teori. Kita mungkin tidak tahu bikin variabel eh, stokastik bisa digunakan sebagai pengganti untuk semua variabel yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Yang kedua, kalaupun tahu variabel apa saja yang dapat dimasukkan dalam model dan karenanya kita mempertimbangkan untuk menggunakan model regresi berganda, mungkin saja kita tidak mempunyai informasi kuantitatif mengenai variabel-variabel tersebut. Nah, alasan yang ketiga, mungkin juga karena pengaruh variabel-variabel lain untuk sedemikian kecilnya sehingga dari segi kepraktisan dan biaya tidak bermanfaat untuk memasukkan variabel-variabel tadi ke dalam model secara eksplisit. Next. Nah, alasan yang keempat itu, misalnya bahkan andai kita berhasil dalam memasukkan semua variabel yang relevan dalam model, ada sesuatu yang hakiki dalam individual Y yang tidak dapat dijelaskan. Nah, akhirnya, kita ingin mengusahakan agar model regresi kita ini sederhana mungkin. Nah, kelima alasan tersebut merupakan sifat dasar dari gangguan stokastik atau the nature of the stochastic disturbance term. Next. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi regresi sampel. Fungsi regresi sampel digunakan untuk meramalkan Y kalau variabel bebasnya sudah diketahui. Nah, fungsi regresi sampel ini dapat ditulis YI sama dengan A tambah BXI, di mana eh, head atau cap atau topi Y1 penduga estimator Y per X1, A sama dengan penduga A, B sama dengan penduga B. Nah, angka yang diperoleh oleh penduga dan penerapan dikenal sebagai dugaan atau estimate. FRS plastik adalah I sama dengan A ditambah BXI tambah EI. Nah, jadi tujuan utama dalam analisis regresi adalah untuk menduga fungsi regresi populasi atas dasar fungsi regresi sampel. Eh,
Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.